Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يقول تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن للناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم وليطوفوا بالبيت العتيق صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh barakah ini, marilah kita saling mengingatkan satu dengan yang lain di antara kita untuk selalu menjaga dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berusaha untuk selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira bagi hamba-hambanya yang bertakwa, sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Talaq, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan yang dia hadapi, dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan urusannya menjadi mudah. Begitu juga dalam surat yang lain Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan, memberikan surga, memberikan istana yang indah bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Maka hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita jaga dan kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sekarang kita berada pada bulan Dzulhijjah. Pada bulan ini jutaan umat Islam berkumpul untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Ada di antara tetangga kita, saudara kita, kenalan kita juga berangkat meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan,
meninggalkan banyak urusan untuk melaksanakan ibadah haji ini. Ibadah haji adalah ibadah yang istimewa, ibadah yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Dalam ibadah haji terkandung di dalamnya ibadah maliyah, ibadah badaniyah, dan ibadah qalbiyah. Di situ ada ibadah maliyah, ibadah harta, ada ibadah badaniyah, perlu fisik yang kuat, juga ada di dalamnya ibadah qalbiyah, perlu ada niat yang kuat untuk melaksanakan ibadah tersebut. Ibadah ini juga ibadah istimewa karena di dalamnya terkandung hikmah yang luar biasa. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ibadah haji di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan dosa bagi orang yang menjalankan ibadah ini. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummu." Orang yang melaksanakan ibadah haji kemudian dia tidak melakukan rafas, perkataan kotor, walam yafsuk, tidak melakukan hal-hal yang melanggar perintah Allah, kharaja min dhunubihi, orang itu akan bersih dari dosa-dosanya, atau dosa-dosanya akan rontok bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Dalam riwayat yang lain dari Anas bin Malik, ketika Rasulullah melaksanakan ibadah haji yang disebut sebagai haji wada, ketika di tengah-tengah melaksanakan wukuf di Arafah, Rasulullah kemudian bersabda, "Ya Bilal, ansit liyan nas." Wahai Bilal, perintahkan jamaah haji ini untuk diam, aku akan menyampaikan sesuatu. Maka kemudian sahabat Bilal berteriak, "Ansitu li Rasulillah, ansitu li Rasulillah." Semuanya diam, ayo kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah para jamaah haji diam, Rasulullah kemudian bersabda, "Ma'asyiran nas, atani Jibril fa aqra'a min rabbiyas salam." Wahai jamaah haji sekalian, baru saja malaikat Jibril datang kepadaku menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala, kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Innallaha ghafara li ahli Arafat," bahwa pada hari ini, pada tanggal 9 Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa orang yang wukuf di Arafah, wa ahli Masy'aril Haram, dan orang yang mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, wa dhamina lahumut tabi'at, dan Allah berjanji akan tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahan yang pernah dia lakukan sebelum wukuf di Arafah. Mendengar sabda itu, maka Umar ibn al-Khattab berkata, "Ya Rasulullah, ahada lana khassah." Ya Rasulullah, apakah ampunan dari dosa untuk orang-orang yang wukuf di Arafah, yang mabit di Muzdalifah, di Mina, khusus untuk jamaah haji dari para sahabatmu, ya Rasulullah? Maka Rasulullah kemudian menjawab, "Hadza lana wa liman ata min ba'dikum ila yaumil qiyamah." Bahwa keistimewaan tadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sahabat-sahabat Nabi yang wukuf di Arafah terus sampai datangnya hari kiamat. Siapa saja yang wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Keutamaan daripada melaksanakan ibadah haji, pantas
umat Islam berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah ini. Kemudian yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan pahala orang yang beribadah di tanah suci. Satu rakaat atau satu salat yang dilaksanakan di Masjid Nabawi adalah seperti melaksanakan 1000 salat di masjid yang ada di tanah air. Dan barang siapa yang melaksanakan satu salat di Masjidil Haram, maka dia sama melaksanakan 100.000 salat di masjid yang ada di tanah air kita. Allahu Akbar, keistimewaan yang luar biasa. Bahkan Imam Hasan Al-Basri mengatakan, dilipat gandakannya pahala 1000 sampai 100.000 itu bukan hanya untuk salat, tapi berlaku bagi kebaikan-kebaikan orang yang melaksanakan kebaikan di tanah suci. Wakafnya, sedekahnya, ibadah-ibadah dan kebaikan-kebaikan yang lain dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bekal yang dia gunakan untuk haji dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bekal yang digunakan untuk jihad fi sabilillah. Satu sama dengan atau dilipat gandakan 700 kali lipat. Keistimewaan yang luar biasa. Bahkan keistimewaan yang lain, ketika orang melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya, kemudian sampai pada tingkatan haji mabrur, maka pahalanya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melaksanakan ibadah haji, pulang menjadi haji yang mabrur. Allahumma amin. Maka hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di antara kita bisa jadi ada yang sudah niat untuk melaksanakan haji, ada yang sudah daftar, ada yang belum daftar, ada yang sudah mulai menabung. Maka kemudian ulama memberikan tip bagaimana kita menggapai haji yang mabrur ketika datang saatnya kita melaksanakan ibadah tersebut. Yang pertama, an-niyah. Kita tanamkan niat ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memprediksi bahwa nanti umatku ketika melaksanakan ibadah haji, macam-macam niat yang mendorong orang tersebut melaksanakan ibadah. Ada yang linuzha, untuk jalan-jalan. Ada yang haji litijarah, untuk berdagang. Ada yang berangkat haji lisual, untuk minta-minta. Ada yang berangkat haji lisum'ah, supaya namanya menambah huruf H di depan namanya. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, niyatul mu'mini khairun min amali. Niatnya orang mukmin itu lebih utama daripada ibadah yang dia lakukan. Karena apa? Niat ini letaknya adalah di dalam hati, rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah menambahkan, barang siapa yang hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Barang siapa yang niat untuk melaksanakan satu kebaikan, kemudian dia gagal, maka dia tetap mendapatkan pahala dari kebaikan yang dia niatkan. Maka barang siapa di antara kita niat ikhlas untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian antri puluhan tahun, belum tentu dia berangkat dengan beberapa sebab. Maka apabila sebabnya adalah sebab syar'i, maka insya Allah dia akan tetap mendapatkan pahala ibadah haji. Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar, ketika beliau melaksanakan ibadah haji, beliau melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ketika beliau istirahat tertidur di Masjid Khaif, beliau mimpi ketemu atau melihat dua malaikat sedang berkomunikasi. Malaikat itu mengatakan kepada malaikat yang lain, apa yang dikatakan?
Malaikat itu mengatakan, dari sekian banyak jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji tahun ini, yang terbaik hajinya adalah orang yang bernama Ali Muwaffaq ad-Dimaski. Ali Muwaffaq dari Damaskus. Maka terbangunlah Abdullah bin Mubarak kaget. Kenapa bukan dia yang menjadi jamaah haji terbaik? Dia yakin bahwa mimpi ini bukan mimpi sembarangan, tapi ar-ru'ya as-shadiqah. Maka selesai melaksanakan ibadah haji, beliau berangkat dari Mekah menuju Damaskus mencari orang yang namanya Ali Muwaffaq. Ternyata Ali Muwaffaq ini bukan ulama besar, bukan ahli fikih, bukan ahli hadis, bukan penceramah, bukan pejabat, bukan orang kaya raya, tapi Ali Muwaffaq ini adalah tukang sol sepatu. Tukang sol sepatu pengen naik haji. Bisa kita bayangkan berapa lama beliau harus nabung untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Maka ketika ketemu diucapkan selamat, tapi yang diselamati Ali Muwaffaq merasa tidak melaksanakan ibadah haji. Tapi ketika didesak, beliau kemudian mengaku, wahai Abdullah, saya sudah lama niat untuk melaksanakan ibadah haji. Saya nabung, tapi ketika tabungan itu cukup, saya siap berangkat haji. Ternyata ada tetangga saya yang terkena musibah. Saya yakin bahwa tetangga saya lebih berhak untuk mendapatkan uang yang telah saya kumpulkan daripada saya berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Ini makna dari man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Barang siapa yang niat kuat untuk melaksanakan suatu ibadah kemudian terhalang secara syar'i, maka dia tetap mendapatkan pahala ibadah tersebut. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kita hendaknya yakin 100% bahwa bekal yang kita gunakan adalah bekal yang halal, bukan bekal yang subhat, apalagi yang haram. Kenapa? Karena ketika keluar rumah, malaikat mendoakan orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji. Doanya tergantung dari bekal yang dia gunakan. Kalau bekalnya halal, doa para malaikat adalah labbaika wa sa'daik, zaduka halal wa rahilatuka halal, hajjuka mabrur wa ma'jur. Didoakan oleh para malaikat supaya menjadi haji yang mabrur karena bekalnya adalah bekal yang halal. Tapi apabila bekal yang digunakan adalah bekal yang tidak halal, maka jawaban dan doa para malaikat la labbaika wala sa'daik, zaduka haram wala khilatuka haram, hajjuka ma'zur ghairu mabrur. Kalau bekalnya haram, malaikat akan mengatakan bekalmu haram, hajimu palsu, dan tidak akan menjadi haji yang mabrur. Naudzubillah min dzalik. Dan yang terakhir, carilah teman yang saleh sehingga bisa mengantarkan kita, mendorong kita, mendampingi kita untuk bisa menggapai haji yang mabrur. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, bagaimana dengan kita yang tidak mampu, bahkan untuk makan saja sulit? Apakah kita bisa mendapatkan pahala haji? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bisa. Orang walaupun tidak melaksanakan ibadah haji, dia bisa dan dapat melaksanakan ibadah yang pahalanya sama dengan ibadah haji. Apa itu? Dalam sebuah hadis riwayat dari Anas bin Malik, riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-ghadata fi jamaah," barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asyam, setelah selesai pun salat tidak langsung pulang, tapi zikir, menyebut asma Allah subhanahu wa ta'ala, bertasbih, bertahlil, bertakbir hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Tsumma shalla raka'ataini, kemudian sebelum pulang ditutup dengan salat 2 rakaat.
sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh zikir sampai terbit matahari. Sebelum pulang ditutup dengan 2 rakaat sholat. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah. Maka orang ini mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Artinya apa? Kita semua mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pahala haji, pahala umrah. Bukan hanya orang yang mempunyai kelebihan harta. Inilah keistimewaan dari ajaran Islam yang diajarkan dan dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan khutbah singkat yang kami sampaikan pada siang yang penuh barakah ini bisa menambah keimanan kita, kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, bisa memberi semangat kita untuk mendapatkan keutamaan, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam al-birru la yubda wa dhanbu la yunsa wa ad-dayyanu la yamut i'mal ma syi'ta fakama tadinu tudan aw kama qala hudallah wa antum muqinuna bil ijabah. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن التقوى هو خير ما يقدمه العبد لربه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما وأمركم بذلك أمرا عميما وبدأ بنفسه تعظيما ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد كما صليت وباركت وترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت إيماننا وصحح أجسادنا وقوي إسلامنا
همنا وإلى الخير قربنا وعن الشر باعدنا واقض حوائجنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث: يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.